Yang terbaru katanya dia ingin mengajukan PK. Bagaimana pandangan hukumnya Bang Ahmad Rosinuddin? Kalau dia memang kesatria, datangi Kejaksaan Agung. Ada yang bilang kan badannya gede, gede badan doang Sylvester itu. Kalau Sylvester Matutina itu gede nyali, datangi Kejaksaan Agung. Dengan gede badan doang tapi nyali ciut begitu ya. Jadi rakyat juga ingetin, Sylvester, ingatkan semua. Kau Sylvester, jangan gede badan doang kau. Nyali kau besar kan, datangi Kejaksaan Agung, taati hukum. Nah, datangi Kejaksaan Negeri, taati hukum. Serahkan tanganmu untuk diborgol. Nah, kepada Pitra Romdoni daripada bawa-bawa borgol nggak berguna gitu, karena kan Roy Suryo belum punya status apapun. Lebih baik borgol itu kau serahkan tuh sama Sylvester Matutina, kau borgol itu Sylvester Matutina, karena Memang pengecut, belum juga menjalani eksekusi atas perbuatannya, tapi ingin mengajukan peninjauan kembali. Memang Ternak Mulyono terkenal liciknya. Yang terbaru katanya dia ingin mengajukan PK. Bagaimana pandangan hukumnya Bang Ahmad Rosinuddin? baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita sebagai bangsa yang besar dan sudah menegaskan sebagai negara yang mengadopsi Rechtsstaat, negara hukum, jangan sampai kita mengacuhkan apalagi mengabaikan hukum dengan manuver-manuver yang seolah-olah secara hukum itu bisa menghalangi proses eksekusi, padahal tidak. Jadi saya tegaskan, putusan kasasi itu bersifat final dan mengikat, artinya punya kekuatan eksekutorial, sehingga putusan kasasi Mahkamah Agung di 2019, Mei 2019 yang telah memberikan vonis kepada Sylvester terpidana Sylvester Matutina dengan penjara 1 tahun dan 6 bulan ini harus segera dijalankan dan tidak bisa dihalangi atau ditunda karena adanya upaya hukum peninjauan kembali. Jadi kalaupun saudara terpidana ya Sylvester Matutina itu mau mengambil upaya hukum PK, itu tidak menghalangi ya upaya untuk mengeksekusi putusan itu begitu. Jadi jangankan mengajukan upaya PK begitu. Bahkan narasi sebelumnya kan kita dengar seolah-olah akan ada amnesti begitu. Itu disuarakan oleh Projo melalui Frederick Damanik dan juga disetujui oleh waktu mencuman ya Andi Azwan. Intinya mereka ingin agar sohib mereka ya, mitra mereka, daihatnya Jokowi ini ya, ingin agar Sylvester Matutina diberikan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. Dan saya dalam suatu perdebatan sudah tegaskan, tidak bisa amnesti itu diberikan kepada saudara Sylvester Matutina. Pertimbangannya, yang pertama, dia belum sama sekali menjalani vonis. Kedua, amnesti dan abolisi itu adalah hak prerogatif presiden yang kewenangannya subjektif menjadi inisiatif presiden, bukan kehendak pihak-pihak. Beda dengan gerasi dan rehabilitasi. Kalau gerasi dan rehabilitasi, walaupun itu bagian dari hak prerogatif seorang presiden, tapi memang prosesnya bisa diajukan permohonan oleh terpidana. Jadi terpidana bisa mengajukan permohonan gerasi sekaligus rehabilitasi terhadap pidana yang sudah vonis dan sudah dia jalani. Jadi sekali lagi saya mengingatkan kepada kita semua agar tidak terkecoh seolah-olah ketika ada upaya permohonan peninjauan kembali atau PK yang diajukan oleh saudara Sylvester Matutina, itu seolah-olah kita bisa toleran atau bisa mengesampingkan eksekusi. Jadi saya justru meminta kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk segera melaksanakan putusan sebagaimana juga sudah diamanatkan oleh Kejagung melalui Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna yang saat itu di tanggal 4 Agustus 2025 yang lalu tegas menyatakan sudah dikirim undangan dan yang bersangkutan kalau tidak datang yang akan dieksekusi, akan ada upaya paksa. Tapi kenapa sampai hari ini sekarang sudah tanggal 11 Agustus ya? Kronologisnya kan tanggal 31 Juli 2025 kami datang ke Kejari, Jakarta Selatan, mengirimkan surat permintaan agar eksekusi dilaksanakan atau agar putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia di Mei 2019 yang memberikan vonis terhadap terpidana Sylvester Matutina 1 tahun dan 6 bulan itu agar segera dijalankan. Lalu 4 Agustus kita tahu Kapus Penkum Kejaksaan Agung itu Anang Supriyatna telah menegaskan bahwa Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sudah mengirimkan undangan dan kalau tidak hadir ya silakan saja katanya akan ada upaya paksa.
Tapi sampai hari ini tanggal 11 Agustus kok tidak ada, dan bahkan hari ini justru kita dengar Sylvester Matutina mengajukan PK. Ini kan sudah jelas-jelas ya, negara itu dikencingi ya sama Sylvester Matutina, diberakin ya. Negara ini seolah-olah udah kalah dengan terpidana Sylvester Matutina. Jadi selama ini kan yang dituduh seolah-olah ada orang besar di balik perjuangan mengungkap ijazah palsu oleh Roy Suryo, Rismond Siani, dan kawan-kawan. Ternyata kita bisa tegaskan bahwa di balik tidak dieksekusinya terpidana Sylvester Matutina itu ada orang besar. Dan saya bisa tegaskan orang besar itu adalah saudara Joko Widodo. Karena saat itu saudara Joko Widodo berkuasa menjadi presiden. Jadi sekali lagi, janganlah buruk muka cermin dibelah. Janganlah rusaknya negara yang ini diakibatkan oleh gerombolannya Jokowi itu justru kita-kita yang mengkritik ini yang kemudian dipersoalkan ya, seperti Pak Rismond Siani, Pak Roy Suryo dan lain-lain. Nah, sekali lagi negara harus hadir, negara tidak boleh kalah. Sylvester Matutina harus segera dieksekusi walaupun dia mengajukan PK atau walaupun dia minta pengajuan amnesti kepada presiden. Dan saya mengingatkan pada Presiden Prabowo Subianto, janganlah kewenangan prerogatif untuk memberikan amnesti itu diberikan kepada Sylvester Matutina. Tidak layak orang seperti ini. Dan saya minta juga kepada Menteri BUMN Erick Thohir ya, segera pecat Sylvester Matutina dari komisaris BUMN ID Food ya. Kami ya, rakyat kita tidak ridho ya membayar komisaris yang itu merupakan uang APBN, dan uang APBN itu berasal dari BUMN tadi, karena anggaran BUMN juga anggaran yang berasal dari penyertaan modal negara, dan anggaran negara itu berasal dari pajak rakyat. Kami tidak ridho uang kami, pajak kami untuk menggaji terpidana ya. Terpidana Sylvester Matutina itu harusnya dipenjara, bukan malah dapat gaji sebagai komisaris BUMN. Begitu. Tadi menyinggung soal komisaris BUMN, sebenarnya secara hukum harusnya seperti apa? Apakah menunggu keputusan Erick atau otomatis Bang Ahmad Tauzinuddin itu seharusnya mengundurkan diri karena sudah menjadi terpidana, Bang Ahmad? Ya, kalaulah Erick Thohir sebelumnya berdalih tidak tahu ada putusan itu, sama juga dengan Kejaksaan Agung yang katakanlah tidak tahu kondisi itu dari Mahkamah Agung. Nah, hari ini sudah tahu, maka Kejaksaan Agung saat ini sudah tahu, maka segera eksekusi Sylvester Matutina. Erick Thohir, saat ini Anda sudah tahu bahwa Sylvester Matutina itu terpidana, maka Anda harus segera memecat dia dari jajaran komisaris BUMN. Kami tidak ridho uang rakyat, uang kami ini untuk bancakan terpidana. Begitu. Oke, baik Bang Ahmad Tauzinuddin, terakhir ini sebagai penutup, bagaimana kalau kita sebagai masyarakat melihat Sylvester Matutina ketika misalnya di jalan atau di tempat-tempat yang kebetulan ketemu Pak Sylvester, apa yang mesti dilakukan oleh masyarakat? Harus ingatkan ya kepada Sylvester Matutina untuk taat hukum. Jadi kalau dia memang kesatria, datangi Kejaksaan Agung. Kata si Frederick Damari kan, Sylvester itu bikin takut kita. Saya tegaskan, nggak ada takut ya. Justru ada yang bilang kan badannya gede badan doang Sylvester itu. Kalau Sylvester Matutina itu gede nyali, datangi Kejaksaan Agung. Kalau Sylvester Matutina itu juga taat hukum, datangi Kejaksaan Agung. Jangan gede badan doang tapi nyali ciut begitu ya. Jadi rakyat juga ingetin itu. Sylvester, ingatkan semua. Kau Sylvester, jangan gede badan doang kau. Nyali kau besarkan, datangi Kejaksaan Agung, taati hukum. Nah, datangi Kejaksaan Negeri, taati hukum. Serahkan tanganmu untuk diborgol. Nah, kepada Pitra Romdoni, daripada bawa borgol nggak berguna gitu, karena kan Roy Suryo belum punya status apapun, lebih baik borgol itu kau serahkan tuh sama Sylvester Matutina. Kau borgol itu Sylvester Matutina karena statusnya memang sudah terpidana. Begitu.